Sebelum memasuki materi tentang upah, anak-anak tahu nggak kenapa kita itu bekerja? Jadi kita bekerja untuk apa ya? Pastinya kalian menjawab untuk mendapatkan uang. Nah, benar sekali. Uang tadi kita gunakan untuk belanja, beli makan, untuk menabung, dan kebutuhan lainnya. Nah, uang yang kita dapatkan dari bekerja tadi dinamakan dengan istilah upah. Nah, pada materi upah ini kita akan belajar apa itu pengertian dari upah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi upah, lalu bagaimana jenis-jenis dari upah, dan yang terakhir, apa itu Dewan Pengupahan dan bagaimana jenisnya. Yang pertama adalah pengertian dari upah. Pengertian dari upah adalah hak yang diterima dan biasanya dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian, kesepakatan, ataupun peraturan. Tadi kan sudah membahas tentang pengertian upah. Nah, sebenarnya upah dengan gaji itu sama atau beda ya? Jadi, gaji dengan upah itu berbeda ya teman-teman. Kalau gaji itu merupakan pembayaran tetap yang diberikan secara bulanan untuk pekerja tetap. Sedangkan upah pembayarannya berdasarkan jumlah jam kerja atau hasil pekerjaan. Untuk gaji sendiri dibayar secara rutin bulanan. Sedangkan upah dibayar secara harian, mingguan, ataupun per jam. Umumnya, gaji itu untuk pekerjaan yang statusnya tetap atau profesional, sedangkan upah umumnya untuk pekerjaan harian yang lepas, misalnya buruh harian ataupun pekerja pabrik. Selanjutnya, jenis-jenis upah. Yang pertama adalah upah berdasarkan waktu. Maksud dari berdasarkan waktu di sini adalah dihitung dari seberapa lama seseorang itu melakukan pekerjaan. Nah, waktu di sini itu dapat dihitung berdasarkan jam, hari, per minggu, maupun per bulan. Sebagai contoh adalah seseorang yang bekerja di sebuah pabrik. Nah, orang ini dibayar 100.000 per hari. Nah, berarti kan dihitung dalam per hari. Contoh lain adalah misal guru les privat. Itu dibayar 30.000 per 1 jam mengajar. Untuk jenis yang kedua adalah sistem berdasarkan satuan hasil. Nah, maksud dari satuan hasil di sini adalah berdasarkan seberapa banyak orang itu menghasilkan sebuah produk maupun barang. Biasanya sistem dari satuan hasil ini itu berlaku pada sebuah perusahaan, pabrik maupun tempat pekerjaan yang menghasilkan suatu produk. Misal, seseorang penjahit itu dibayar 15.000 setiap menghasilkan satu produk baju. Otomatis kalau dia menghasilkan 2 produk baju berarti dibayar 30.000. Nah, kalau 3 berarti 45.000. Jadi berdasarkan seberapa banyak orang itu menghasilkan produk. Selanjutnya ada sistem upah borongan. Maksud dari sistem upah borongan di sini adalah sistem upah yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak di sini antara yang mempekerjakan dan yang ingin dipekerjakan. Sebagai contohnya adalah Pak Tony ingin membangun sebuah rumah. Nah, dia menyuruh Pak Adi untuk membangun rumah tersebut. Pak Adi di sini adalah sebagai kondektur atau pemborongnya. Nah, sebelum membangun rumah tersebut, Pak Adi dan Pak Tony tadi membuat kesepakatan. Misal saja, satu rumah menghabiskan uang sebesar 1 miliar. Jadi, Pak Tony tadi membayar 1 miliar kepada Pak Adi dan mendapatkan satu rumah jadi. Selanjutnya adalah sistem upah bonus. Sistem upah bonus di sini adalah sebuah bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas apa yang telah mereka lakukan. Apa yang telah mereka lakukan di sini maksudnya adalah atas kinerjanya yang baik, sudah memenuhi target, maupun mereka itu telah melakukan sebuah prestasi. Sebagai contoh adalah seorang barista itu memiliki target berjualan 500 cup setiap bulannya. Akan tetapi barista tersebut telah melebihi target yaitu 600 cup. Dari situ pemilik
coffee shop tersebut memberikan bonus kepada barista tersebut, seperti uang tambahan atas gaji yang telah diberikan setiap bulannya. Yang keempat adalah sistem upah skala. Maksud dari sistem upah skala adalah sistem upah berdasarkan kondisi sebuah perusahaan. Jika sebuah perusahaan profit atau keuntungannya tinggi, maka gaji karyawannya akan dinaikkan. Akan tetapi, apabila sebuah perusahaan profit atau keuntungannya turun, maka gajinya juga diturunkan. Sebagai contohnya adalah, setiap bulannya perusahaan minyak A itu menggaji karyawannya sebesar 5 juta. Nah, suatu ketika profitnya itu naik, otomatis karyawannya digaji menjadi 5.500.000. Itu kalau tinggi profitnya. Akan tetapi di sisi lain, perusahaan minyak A ini suatu saat mengalami kebangkrutan. Karena bangkrut tadi, biasanya gaji normalnya karyawannya itu 5 juta, diturunkan menjadi 4,5 juta. Jadi seperti itu contoh dari sistem upah berdasarkan skala. Selanjutnya adalah sistem upah premi. Sistem upah premi di sini hampir mirip dengan sistem upah bonus. Pada sistem ini, seorang karyawan tidak hanya mendapatkan gaji pokok, tetapi karyawan juga mendapatkan premi atau berupa tambahan atau imbalan atas apa yang telah mereka lakukan. Berdasarkan prestasi yang mereka lakukan, lalu kontribusi terhadap perusahaan. Apabila seorang pekerja kontribusinya semakin banyak dan semakin baik, maka premi yang ia dapatkan akan semakin besar. Selanjutnya adalah sistem upah co-partnership. Maksud dari sistem upah co-partnership di sini itu lebih ke kompensasi. Jadi kompensasi yang diberikan kepada karyawan maupun mitra suatu perusahaan, jadi mendapatkan bagian keuntungan dari perusahaan tersebut. Kenapa karyawan dan mitra tadi itu diberikan kompensasi? Karena mereka itu dianggap dapat membantu dalam keberhasilan sebuah perusahaan tersebut. Nah, biasanya jika keuntungan perusahaan itu semakin besar, maka yang didapatkan oleh seorang karyawan dan mitra yang dianggap sebagai partnership tadi itu semakin besar. Lalu ada sistem upah prestasi. Maksud dari sistem upah prestasi di sini adalah kompensasi atau imbalan yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada karyawannya atas kinerja atau prestasi yang telah dihasilkan oleh karyawannya. Tujuan dari pemberian upah prestasi ini adalah untuk mendorong karyawannya agar dapat mencapai target yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Sebagai contohnya adalah seorang sales mobil itu mendapatkan kompensasi atau tambahan 2% atas mobil yang telah dia jualkan. Nah, yang terakhir yaitu sistem upah indeks. Sistem upah indeks ini berdasarkan perubahan harga kebutuhan suatu negara maupun suatu wilayah. Langsung saja, sebagai contohnya adalah suatu perusahaan di negara A, misalnya menggaji karyawannya sebesar 1 juta. Itu pada kondisi ekonominya masih stabil. Tetapi di suatu saat tiba-tiba terjadi kenaikan bahan bakar dan bahan-bahan kebutuhan pangan lainnya. Otomatis dengan gaji 1 juta tersebut, pastinya karyawan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, perusahaan di suatu negara tersebut meningkatkan gaji karyawannya. Selanjutnya, upah di Indonesia juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, keterampilan dan pendidikan. Yang ketiga, pengalaman kerja. Yang keempat, produktivitas. Yang kelima, negosiasi dan organisasi pekerja. Dan yang terakhir adalah lokasi geografis suatu negara. Dan yang terakhir mengenai Dewan Pengupahan. Menurut Keputusan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004, Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non-struktural yang bersifat tripartit. Tripartit itu apa ya?
Ayo anak-anak, setelah ini mencari pengertian dari tripartite ya. Dewan pengupahan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama Dewan Pengupahan Nasional, yang kedua Dewan Pengupahan Provinsi, dan yang ketiga Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota. Nah, tadi merupakan materi mengenai upah. Apakah kalian sudah paham?